Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Melanjutkan tentang materi kita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Adam sebagai nabi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah fil ardh, menjadi khalifah di bumi ini. Apa arti khalifah? Sebagai pengelola bumi, alam semesta ini dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam ilmu pertanian, peternakan, pertukangan, dan nama benda yang berada di bumi ini yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, yaitu jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32 ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di bumi ini yang sudah Allah ciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala dan Adam alaihissalam mengajarkan kepada para malaikat. Inilah kedudukan Adam sebagai nabi. Kemudian iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para malaikat. Para malaikat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Berbeda dengan iblis, mereka membangkang, artinya tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Penyebab utamanya adalah karena iblis pembangkang dan kafir terhadap perintah Allah dan sombong. Pembangkang, kafir dan sombong, itulah sifat utamanya iblis. Karena iblis dahulunya adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis membangkang dan menolak untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah iblis turun ke bumi, lalu dia meminta kepada Allah agar diberi umur yang panjang sampai nanti hari kiamat. Jadi semua iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Jadi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan umur yang panjang dan tidak mati sampai hari kiamat dan menggoda anak cucu Adam. Salah satu permintaan iblis itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan iblis dipanjangkan umurnya karena ia merasa dengki kepada Adam, karena ia menyebabkan iblis keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala gara-gara Adam. Maka daripada itu mulai sekarang aku akan menggoda dan mengajak dan selalu menghalang-halangi anak Adam dari jalan yang lurus. Iblis menggoda Adam anak cucunya dengan berbagai cara dan berbagai arah. Dari arah belakang, dari arah depan, dari samping, dari atas dan dari bawah, agar semua manusia bersama-sama kami melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama menjadi penghuni neraka. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Shad ayat 75 sampai 85. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan dari tanah,
Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir, sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, anak Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan orang-orang yang mengikut kamu di antara mereka semua. Mirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda anak cucu Adam dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas dan dari bawah, untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Kita sebagai anak Adam harus sadar, manusia, bahwasanya iblis adalah lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya iblis adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka kita sebagai manusia sadar bahwasanya jangan sampai kita tergoda oleh goda-godaan iblis atau bisikan-bisikan iblis, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia iblis tersebut atau setan tersebut membisikkan ke telinga-telinga manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, penciptaan Hawa sebagai istri Adam. Setelah Allah mengetahui bahwa Adam merasa kesepian hidup di surga, tiada teman dan kawan yang mendampingi dan menemani sehari-hari, maka Allah menciptakan teman pendampingnya Adam yang dapat menemani dan menghibur Adam. Teman tersebut adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk sebelah kiri daripada Adam. Ketika Adam sedang tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala ambil dari tulang rusuk kiri Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakannya Hawa. Setelah Adam tertidur pulas, ia terperanjat, terkejut karena melihat di sebelah kepalanya ada seorang perempuan yang cantik dan menawan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Jadi ketika Adam tidur, terbangun, dia terkejut, di sebelahnya itu ada wanita yang cantik menawan, yaitulah pasangannya Hawa. Diciptakan Hawa tersebut, maka rasa kesepian yang dialami oleh Adam menjadi hilang, dan dengan diciptakannya Hawa dapat menjadi penyambung dan penerus keturunan Adam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Artinya, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dari firman-Nya lagi dalam surah Al-A'raf ayat 89, wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa untuk menemani hari-hari beliau yang kesepian, Nabi Adam alaihi salam, dan untuk menyambung keturunan. Akhirnya beranak pinaklah dari Adam dan Hawa ini, lahirlah manusia sampai hari ini. Dengan berbeda suku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda ras, semuanya adalah anak cucu Adam. Demikian kisah Nabi Adam pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Tujuan kita singkat-singkat ini agar lebih terarah. Jadi jangan lupa senantiasa dukung channel Fitrah Malik Official ini dengan subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya sehingga setiap video yang saya upload akan masuk ke HP pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.